Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik. Materi kita kali ini tentang Nabi Yesaya. Setelah masa kejayaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud dan Salomo, bangsa Israel mengalami berbagai bencana. Hal ini karena mereka tidak lagi setia kepada Allah. Dosa yang mereka lakukan adalah menyembah berhala. Mereka menyembah dewa-dewi bangsa lain. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengingatkan dosa yang mereka lakukan. Nabi Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi dan dipanggil menjadi nabi pada tahun 740 sebelum Masehi dalam usia 25 tahun. Ia berkarya selama 40 tahun. Yesaya mengingatkan kebaikan Allah dan dosa bangsa Israel. Nah, ini bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7. Dalam bacaan ini dikisahkan tentang nyanyian Yesaya, nyanyian tentang kebun anggur. Dalam nyanyian mengenai kebun anggur ini, Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana kebaikan Allah terhadap bangsa Israel. Nabi Yesaya menggambarkan Allah itu sebagai kekasihnya. Dia mengatakan, "Kekasihku memiliki sebuah kebun anggur yang dirawatnya dengan sebaik mungkin, diberi pupuk dan tanahnya dicangkul, batu-batunya dibuang." Nah, harapannya adalah agar kebun anggur tersebut, anggurnya menghasilkan buah yang manis. Namun yang terjadi sebaliknya. Anggur yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Lalu Allah membongkar pagar dan membiarkan binatang merusak kebun anggur itu. Nyanyian kebun anggur Yesaya ini mau mengingatkan bahwa bangsa Israel selalu disertai oleh Allah dan diberkati. Namun mereka seringkali tidak setia kepada Allah. Dosa-dosa bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya adalah memeras sesama, saling menipu, saling membunuh, yang kaya memeras yang miskin. Nah, dalam situasi inilah Allah memanggil Yesaya untuk mengingatkan dosa bangsa Israel ini agar mereka bertobat. Nah, ini bisa dibaca di dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai 8. Allah memanggil Yesaya dan mengatakan, "Siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku?" Lalu Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Ini bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Tugas Nabi Yesaya adalah mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Nah, dalam tugas pewartaannya itu, Yesaya seringkali mengancam bangsa Israel jika tidak bertobat maka mereka akan ditindas oleh bangsa lain. Selain itu juga, Yesaya juga memberikan suatu harapan kepada bangsa Israel. Harapan itu adalah dia meramalkan bahwa seorang perempuan akan mengandung
dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Nah, ini bisa dibaca dalam Yesaya bab 7 ayat 14. Harapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel adalah bahwa Mesias akan lahir untuk menyelamatkan mereka. Baca Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 6. Nabi Yesaya meramalkan akan kedatangan Mesias. Dengan demikian, isi nubuat Yesaya adalah mengenai kehancuran bangsa Israel dan harapan akan kedatangan Mesias. Nah, pesan yang mau disampaikan kepada kita dari teks Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7 adalah agar kita harus selalu setia kepada Allah dan tidak boleh menindas atau memeras sesama kita. Nah, demikian pelajaran mengenai Yesaya ini. Dan cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Latihan soal nomor 1. Allah memanggil Nabi Yesaya di tengah bangsa Israel yang kehidupan moralnya telah merosot. Ajakan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel adalah titik-titik. A. Rajin berdoa kepada Allah. B. Bekerja keras dan membantu sesama. C. Bertobat dan setia kepada Allah. D. Mengusir bangsa lain yang menjajah mereka. Nomor 2. Walaupun bangsa Israel telah berdosa di hadapan Allah, namun Allah mau mengirim juru selamat untuk bangsa Israel. Allah mengirimkan juru selamat karena titik-titik. A. Allah mencintai bangsa Israel. B. Bangsa Israel meminta kepada Allah. C. Allah menunjukkan kekuasaannya. D. Allah tidak mau bangsa Israel punah. Nomor 3. Juru selamat yang dijanjikan Allah hadir dalam diri titik-titik. A. Yesaya. B. Elia. C. Musa. D. Yesus Kristus. Nomor 4. Jika kita tidak mau bertobat, maka akibatnya adalah A. Mendapatkan hukuman dari Allah. B. Orang tidak mau berteman dengan kita. C. Mengalami kematian yang mengerikan. D. Mendapatkan penghinaan dari orang lain. Nomor 5. Isi peringatan yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel adalah A. Mereka saling memeras, menipu, menindas, membunuh. B. Doa bangsa Israel tidak tulus dan tidak serius. C. Pemberian persembahan bangsa Israel kepada Allah tidak tulus. D. Setiap hari Minggu mereka tidak pergi ke gereja. Nomor 6. Isi ancaman Yesaya terhadap bangsa Israel adalah A. Jika bangsa Israel tidak bertobat, maka mereka akan dijajah oleh bangsa lain. B. Allah tidak akan mengutus juru selamat kepada bangsa Israel. C. Bangsa Israel akan mengalami penderitaan selamanya. D. Tidak akan terjadi hujan selama 3 tahun atas bangsa Israel. Nomor 7. Cara Allah melaksanakan cinta dan perlindungannya kepada manusia dalam hidup sehari-hari adalah A. Diberikan nafas kehidupan, rezeki yang cukup dan kesehatan kepada manusia.
B. Selalu mengabulkan setiap doa yang kita kehendaki dan bukan kehendak Allah. C. Tidak akan memberikan hukuman kepada manusia meskipun dosanya berat. D. Memusnahkan setiap musuh dan tidak mengampuni dosa mereka yang jahat. Nomor 8. Pesan yang mau disampaikan kepada kita dari bacaan Yesaya bab 5 ayat 1-7 adalah A. Cintailah sesama manusia. B. Harus tetap setia kepada Allah. C. Harus bekerja keras dan saling membantu. D. Harus rajin berdoa setiap hari. Nomor 9. Akibat dari jika manusia menolak cinta dan perlindungan Allah adalah A. Manusia akan binasa dan tidak mendapatkan berkat. B. Dibenci oleh sesama dan banyak musuh. C. Dosanya tidak diampuni walaupun bertobat. D. Allah mengutus malaikatnya dan mencabut nyawa manusia. Nomor 10. Salah satu contoh wujud nyata bahwa seseorang telah bertobat adalah A. Tidak melakukan dosa lagi. B. Berdoa jika dibutuhkan. C. Pergi ke gereja secara terpaksa. D. Berusaha membalas kejahatan. Nabi Yesaya lahir pada tahun A. 765 sebelum Masehi. B. 766 sebelum Masehi. C. 767 sebelum Masehi. D. 768 sebelum Masehi. Nomor 12. Nabi Yesaya dipanggil menjadi nabi pada usia tahun. A. 26. B. 27. C. 28. D. 29. Nomor 13. Nabi Yesaya berkarya selama tahun. A. 40. B. 50. C. 60. D. 70 tahun. Nomor 14. Kekasihku yang dimaksudkan oleh Yesaya dalam nyanyian kebun anggur adalah A. Bunda Maria. B. Santo Yosef. C. Allah sendiri. D. Roh Kudus. Nomor 15. Kebun anggur yang dimaksudkan oleh Yesaya dalam nyanyian kebun anggur adalah A. Orang Israel. B. Para petani. C. Penggembala. D. Kebun buah. Nomor 16. Jawaban Yesaya ketika dipanggil Allah adalah A. Jangan mengutus aku. B. Ini aku, utuslah aku. C. Aku tidak mau pergi. D. Aku takut diutus. Nomor 17. Juru selamat yang diramalkan oleh Nabi Yesaya lahir dari keturunan A. Daud. B. Saul. C. Yerobeam. D. Rehabeam. Nomor 18. Immanuel artinya A. Allah beserta kita. B. Allah melindungi kita. C. Allah memberkati kita. D. Allah mendengarkan kita. Nomor 19. Nabi Yesaya meramalkan bahwa seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang putra untuk kita. Ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan. Gadis yang dimaksudkan oleh Yesaya adalah A. Elizabeth. B. Bunda Maria.
C. Veronica. D. Marta. Nomor 20. Setelah masa kejayaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud dan Salomo, bangsa Israel mengalami berbagai bencana karena mereka tidak setia kepada A. Yesaya. B. Para nabi. C. Allah. D. Nenek moyang. Nomor 21. Di bawah ini yang bukan dosa yang dilakukan bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya adalah A. Memeras sama. B. Saling menipu. C. Yang kaya menindas yang miskin. D. Tidak memberi persembahan. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.